Musa. Pak Musa. Ada Pagi, lagi Tani. konten. Pak, Ibu, Kemana? Selamat Ibu pagi Bu semua Lani. ya, selamat pagi. Bu Sekat, Bu. Tolong Pak pagi, Madani. Pak Ada Bu, Madani, lagi buka itu, lagi buka dia di Pak samping. Jusman, Pagi dan Ibu Bu semuanya. Lani. Bapak. Dan Salam Halo Selamat Kak Teman-teman, Bunda. Bu Asma, Selamat pagi. sekalian. Bapak. Salam Bu Acen. Pak Dani, Bu Acen. Iin, Pak Dani, Kak Belum. Shalom, 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 shalom. Salam. Halo. Mari kita Halo tepuk Kak tangan Bunda. yuk sama-sama. Ya, Belum. juga Bapak Ibu semua. Ya, shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Hari ini kita berkumpul. Kata Leli, selamat Pagi pagi. Pak Buna, puji Pak Tuhan. Buna, Abuni pagi. Tuhan sudah bangun. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Bu Biho. Salam, Iya, selamat pagi Abu Nini. Abuna, Abuni, Bu Eli, di sini. Bulani, selamat pagi. Pak Dani, Selamat. pagi Selamat pagi Bu semuanya. Aja. Baik Bapak Ibu Ya. sekalian yang terkasih, tidak Iya. terasa ini sudah di Mei ya, sudah awal Mei. Wah, luar biasa ya. Berarti masuk nanti Senin kita udah di bulan Mei. Ini memasuki awal Mei, pas banget juga di akhir pekan, pas banget kita juga masuk di bagian akhir di pasal 22 Tawari pasal 6 ya, di perikop doa Salomo. Kita percaya bahwa bagi kita yang mau belajar mengenai hal-hal seperti ini akan menjadi modal yang sangat bagus supaya kita tidak lagi menjadi seorang Kristen yang pura-pura ya Bapak Ibu, atau pura-pura Kristen tetapi Kristen sejati. Kalau taruh tangan di dada sama-sama Bapak Ibu sekalian, aku Kristen sejati. 1 2 3. aku Kristen sejati. Ya, Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia, yaitu pengikut Kristus. Jadi, sekali lagi, ketika Allah inkarnasi menjadi manusia dan dia lahir dan dikatakan bahwa ia akan dikenal sebagai Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang artinya Allah yang menyertai, itu adalah tugasnya bukan untuk menyebarkan agama, saudara. Religion will not save you, but living in Christ you are safe, ya. Agama tidak bisa menyelamatkanmu, tetapi kalau engkau tinggal di dalam iman Kristus, maka engkau akan selamat. Ya, siapa itu? Bapak, Ibu, dan saya. Ya, karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Baik, selalu baik, teramat Baik, selalu teramat baik. baik. Namanya baik, namanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus. Kristus. Kita kasih saudara kita supaya semangat. Taruh tangan di dada sama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Tidak ada Allah yang lain di dalam kehidupan kami sebagai manusia selain Engkau yang menciptakan alam semesta ini, selain Engkau yang turun ke dunia rela menjadi manusia, selain Engkau yang menjadi teladan kehidupan manusia, namun Engkau harus mati menjadi korban yang sempurna, bangkit di hari ketiga mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami yang mau tetap setia dan percaya. Kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam bersatu nama kami percaya yang memberkati kami dan menyertai kami sampai tiba kesudahan zaman, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami katakan amin. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, dan pujian ini mengingatkan ya, karena pujian ini sebenarnya sudah pernah didengar oleh Bapak Ibu, bahkan mungkin di masa-masa kecil dulu. Nah, pujian apa itu? Sebentar Abuna akan share ya.
Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, Abuna rindu kita semua menyanyi ya Bapak Ibu. Jangan ada yang bengong-bengong, jangan ada yang cuek-cuek. Harus diperkatakan di mulut ya Bapak Ibu, karena ini lagunya gampang. Agar jadi perkataan iman Bapak Ibu sekalian. Dan juga anak-anak yang terkasih ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh Yesus, kami sedang memperkatakan pengakuan kami melalui pujian ini. Untuk itu tidak ada seorang pun yang hanya diam 1000 bahasa, supaya setiap orang beriman dan percaya memperkatakan dengan imannya pasti terjadi. Sama-sama katakan. Ku di tanganmu Tuhan Yesus, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Dia yang setia. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di
ku sendiri. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah yang setia. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Khususnya bagi Anda yang memang sudah seperti tidak dulu lagi ya. Kekuatannya udah gak seperti zaman muda dulu. Tetapi tidak ada yang meninggalkan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita yang merasa agak sedikit overthinking sama Tuhan, padahal kita yang suka gak setia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dan juga anak-anak, tantangan setiap hidup ini itu selalu ada dan semakin besar ya. Semakin besar Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bergegas dan kita tidak berjuang, maka kita akan tertelan oleh setiap hal yang mana dunia ini sudah semakin nyata gitu. Ya, bukan hanya sekedar nyata tergenapi dalam firman-Nya. Artinya pasti ke arah kedatangan Kristus sudah sudah sangat-sangat terlampau dekat. Tetapi kita mau belajar untuk kita hidup benar dan bertobat bukan karena Tuhan Yesus sudah mau datang semata ya. Tetapi terlepas hari ini, besok atau nanti berapa lama lagi itu nggak masalah. Yang penting kita harus bergegas selagi masih ada kesempatan untuk merombak, memperbaharui, memperbaiki. Ibarat rumah Bapak Ibu. Rumah itu kalau masih ada waktu, ada kesempatan, ada modal ya kan, pasti kita rindu untuk renovasi ya. Dan ketika renovasi tentu bahan-bahannya yang terbaik, lebih baik dari yang pernah kita beli di toko bangunan yang sebelumnya. Bahkan mungkin kita mencari toko bangunan yang baru dan kita pelajari bagaimana toko bangunan yang ini ternyata memberikan barang-barang yang berkualitas ya. Saya sangat yakin dan percaya kita gak mungkin balik ke toko yang lama. Kita pasti akan ke toko yang baru karena kita sudah lihat, oh bahan-bahan ini jauh lebih berkualitas, walaupun memang modalnya lebih besar ya. Maksudnya harganya lebih mahal sedikit. Dan mungkin harus jarak ya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, mencari kebenaran untuk hidup dalam kebenaran itu lebih dari sekedar seadanya Bapak Ibu. Tetapi kalau perlu kita harus benar-benar rela untuk menginvestasikan waktu kita. Kita rela untuk menginvestasikan pikiran kita, tenaga kita, materi kita, usaha kita, demi kita tetap hidup bertumbuh dalam kebenaran itu ya. Karena seperti yang saya bilang, toko bangunan tadi, toko bangunan banyak, tetapi kalau bahan-bahannya kita hanya bisa ketahui ketika kita sudah lebih dulu melihat dan mencari dan kemudian membandingkan ya, membandingkan dari sesama toko bangunan antara bahan yang satu dengan bahan yang lain, bukan cuma harganya. Dan berdasarkan pengalaman ya, kalau kita pakai bahan bangunnya yang ibaratnya ya oke, ini bisa lah, nih bagus juga kok dari yang merek ini misalnya gitu ya, tapi yang itu lebih mahal. Biasanya Bapak Ibu, harga gak bisa bohong. Begitu harganya lebih mahal, dia pasti akan lebih awet. Sama Bapak Ibu yang terkasih, menginvestasikan waktu kita untuk boleh hidup dalam kebenaran dan bertumbuh dalam kebenaran. Jikalau memang ternyata kalau ke sana, kalau ke situ itu kita keluar lebih besar loh, lebih banyak. Belum lagi jaraknya, belum lagi segala sesuatunya. Tapi itu tidak bisa dibohongi ya. Dengan catatan apa? Kita sudah survei dulu bahwa memang bahan bangunannya, bahan-bahan ini materinya materi paling bagus dan berkualitas gitu ya. Artinya apa saudara? Mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran gak cukup hanya sekedarnya ya, supaya kita tidak pura-pura Kristen atau menjadi Kristen yang pura-pura, tetapi kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Aku pengikut Kristus yang sejati ya. Tunjuk kepada saudara-saudari kita, katakan kamu juga. Iya, dari mulai gestur saya yakin dan percaya semua sudah bisa merasakan ya. Oke, langsung kita mau selesaikan hari ini perikop doa Salomo di 2 Tawarikh pasal 6.
dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-34 sampai 42. Kemarin kan kita baca sampai ayat yang ke-33. Ya. Bagaimana Salomo juga punya kerinduan orang-orang asing, artinya orang yang belum kenal pribadi Tuhan, pribadi Allah, itu bisa mengenal namanya, ya, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Dan namanya adalah nama di atas segala nama, yang tertulis di Alkitab bahasa asli adalah sebagai Yeshua HaMashiach, ya, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Yesus Kristus, Sang Emmanuel. Nah, sekarang kita baca di ayat yang ke-34 sampai ayat 42. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kudirikan bagimu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasihi bersuka cita karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, ada beberapa kalimat kunci di sini seperti biasa ya Bapak Ibu. Kalimat kunci seperti biasa Bapak Ibu yang terkasih, ya. Yang pertama adalah di ayat yang ke-34, ya, di ayat yang ke-34, di mana di sana tertulis apabila umatmu keluar untuk berperang. Kata berperang ya bisa digaris bawahi, ya. Di sana berperang. Lalu kemudian di ayat yang ke-36 ada ada kalimat berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Lalu ayat yang ke-37 ada kalimat sadar kembali dalam hatinya. Lalu ada kalimat lagi masih di ayat 37, berbalik. Lalu kemudian ada berbalik dan memohon kepadamu. Sampai kepada ada kalimat berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Bisa digaris bawahi. Dan yang pada akhirnya di ayat 38 ada satu kata
Oh, ada dua lagi. Yang pertama adalah berdoa lagi kepadamu dengan berkiblat ke negeri yang telah kau berikan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, Salomo dalam doa peresmian ya, apa yang dia sudah bangun, yaitu dikatakan sebagai bait Allah atau rumah Tuhan, bait suci, di mana setiap peziarah-peziarah itu pasti akan datang ke sana. Yang memang Yerusalem atau bait Allah adalah poros tempat di mana kota tersuci di dalam dunia ini, di seluruh dunia, ya. Baik bagi umat pengikut Kristus maupun umat Yahudi atau agama Yahudi maupun agama non pengikut Kristus atau non Yahudi, yaitu agama Muslim. Ya, saudara-saudari kita yang beragama Islam. Sama, itu menjadi kota suci. Tapi yang kedua, tapi kalau yang pertama buat kita dan kaum Yahudi adalah di Yerusalem. Ya. Makanya kalau kita ke sana itu kita pasti akan ketemu dengan semua orang di seluruh belahan dunia. Dari yang keriting, hitam, putih, sipit, belok, tinggi, kecil lah, pokoknya semuanya. Ya, luar biasa. Kota yang luar biasa. Namun di balik keluar biasaan sekarang itu menyimpan sejarah yang juga luar biasa, ya. Bahkan sempat dikatakan bahwa satu-satunya kota, kawasan yang seringkali bahkan di mana di seluruh negeri itu yang namanya dipenuhi dengan darah dan bangkai-bangkai manusia sampai setinggi lutut orang dewasa, itu adalah di kota Yerusalem, ya. Karena peperangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam doa peresmiannya kita sudah belajar bagaimana kita kemarin belajar mengenai struktur doa dan kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar ya untuk anak-anak untuk bisa tahu betul orang Kristen itu harus peka supaya bisa melihat nih, yang kalau yang punya otoritas lagi bicara, kita harus lihat juga kalau mau melanjutkan pembicaraan pindah ke sebelah, pindah ke ruangan lain baru dilanjutkan, ya. Karena nggak mungkin lah yang punya otoritas langsung pindah gitu. Jadi seharusnya adalah kita yang nggak punya otoritas, kita yang melihat dan ibaratnya tahu diri gitu ya. Ini harus bisa ada di dalam kehidupan kita sedang berorganisasi di gereja maupun berkomunitas maupun pekerjaan di kantor, ya. Saya yakin kalau Anda kerja di kantor, kalau Anda punya gestur dan penempatan diri Anda tepat ketika bos Anda sedang berbicara serius dengan pimpinan yang lain, yang awalnya Anda sedang membicarakan juga seru, yang benar adalah Anda akan keluar dari ruangan itu dan biarkan mereka, bos kita atau yang punya otoritas lebih tinggi, untuk stay di situ, bukan memaksa ya dia yang harus pindah lah, ibaratnya gitu. Nggak mungkin, saya yakin nggak mungkin. Tapi kebanyakan rata-rata sekarang malah justru kebalik, malah pendetanya yang suruh pindah. Ya kalau mau doain jangan depan orang dong lah, padahal kan ngobrolnya di situ. Ya kadang-kadang ada masa di mana nggak mungkin, yuk kita minggir dulu kemana, kesini kesana, susah. Kalau tempatnya banyak ruangan nggak apa-apa. Kalau ruangannya kecil bagaimana? Ya jadi kita antara dua, kitanya yang menyingkir atau kita yang mengecilkan suaranya atau kita diam sebentar. Ya ini penting sekali supaya apa? Supaya anak-anak juga tahu diri dan tahu aturan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika pengajaran disampaikan, ketika nasihat orang tua sedang disampaikan, anak-anak tuh diam, duduk diam, dengar. Jadi ini bukan tentang generasi Z gak bisa, generasi Alpha gak bisa, generasi Beta gak bisa. Bisa. Masalahnya mau apa enggak gitu. Nah kalau memang harus diberikan sebuah kedisiplinan, kalau menurut Abuna ya diberikan kedisiplinan. Ya. Karena di dalam doa Salomo ini sebenarnya ada unsur parenting ya Bapak Ibu. Lihat bagaimana Salomo memberikan sebuah karakter seorang bapak, seorang sebagai orang tua. Yang Bapak Ibu garis-garis tadi itu adalah karakter yang harus ada di dalam diri setiap orang tua.
Jadi bisa dipahami bahwa kalau kita berdoa, sebenarnya kita itu bukan cuma sekedar dari umat kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi kita kenal nggak pribadi Allah itu seperti apa? Jadi dari doa Salomo ini menggambarkan sebuah ikatan antara anak kepada bapa. Dan ikatan penggambaran ini direalisasikan, ya, direalisasikan pada tahun 0 Masehi, yaitu Allah inkarnasi di dalam dunia. Sampai Allah sendiri yang mengajarkan bahwa jikalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Maka apapun yang kamu minta bila menyebut namaku, maka Bapa di sorga pasti akan mengabulkannya. Ini bicara mengenai bukan Yesus Kristus sebagai mediator dan fasilitator, enggak. Karena saya sedang berada di luar dari kerajaan Allah dan turun level ke dunia, maka saya sebagai anak yang diutus gitu loh. Karena saya berasal dari sorga. Sehingga apa yang kita minta di dalam nama Yesus, maka Allah yang ibaratnya dalam konteks keberadaan Allah yang sebagaimana adanya, namun karena demi menyelamatkan manusia, ia harus ke dunia. Nah, keadaan Allah sebagaimana adanya ini juga, itu pasti akan mengabulkan. Sebab apa? Kita memanggil namanya. Kita memanggil namanya yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Kuasa. Allah yang setia, Allah yang mengasihi umatnya. Siapa namanya? Ya Yesus Kristus namanya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, setiap anak kan disuruh langsung diajarin, itu nama papa siapa? Mana papa? Kayak zaman dulu saya, nama papa Andi, mana papa Andi? Mama Tika, anak ke anak-anak. Kenapa? Karena mereka supaya kenal. Setiap orang tuh pasti akan gitu. Kamu gak cuma sekedar panggil saya bapak, kamu harus tahu nama bapakmu siapa sama nama mamamu siapa. Kira-kira demikian. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu dalam doa Salomo ini kita tuh bisa melihat apa yang diharapkan dan diajarkan oleh Roh Allah. Ingat ketika Salomo sebelum doa ini dia sudah lebih dulu minta apa Bapak Ibu? Hikmat daripada Allah. Jadi diyakini dan kita imani bahwa apa yang disampaikan oleh Raja Salomo keluar dari Roh Allah yang kudus. Ya. Nah, seperti anak kepada pada orang tuanya, nggak cuma minta uang jajan kan, nggak cuma minta uang sekolah, nggak cuma minta uang kuliah, tapi ada masa di mana apa? Ketika anak-anak itu masuk dalam masa yang tergelap, ya, ketika jatuh dalam dosa, ketika terbuang dari komunitas teman-temannya, atau dia harus terbuang dari keluarganya. Di dalam gambaran doa Salomo ini, Salomo mengajarkan dan memberikan gambaran, percayalah sebagaimana anak yang sudah ibaratnya dalam tanda kutip istilahnya nih, terusir atau diusirlah dari keluarganya. Akan ada waktu di mana anak itu akan kembali dan kita sebagai orang tua pasti akan menerima kembali. Bagaimana anak ini sedang dalam masalah, anak ini mengadu, orang tuanya pasti akan mendengar. Ya, Bapak Ibu terkasih. Jadi di sini kita belajar. Ini mencerminkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat tindakan luar kita sebagai manusia. Ya. Tetapi Tuhan itu melihat juga hati kita yang mau datang kepada Tuhan, merendah, berbalik kepada Tuhan, lalu kita mengaku nih. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 9 kan berkata, tetapi Allah itu setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ya, dalam kehidupan kita hari ini banyak perang. Anak-anak kita tuh bakal ketemu perang-perang. Karyawan-karyawan kita pun juga banyak ketemu akan perang-perang yang akan dihadapi. Perang apa, Abuna? 1, tekanan hidup mereka. 2, tantangan moral mereka sesuai dengan perubahan zaman.
3, konflik dalam hubungan intersosial mereka, konflik relasi mereka. Dan ini yang selalu pasti ada di dalam setiap orang atau manusia, either itu manusia percaya atau bukan, yaitu apa? Ketika mereka berperang dengan rasa bersalah di dalam diri mereka sendiri. Saya sangat yakin, bahkan orang yang sudah membunuh sekalipun di dalam dirinya berkonflik dengan rasa bersalah. Tapi karena setannya masih lebih menguasai, makanya dia cuma sekedar udah ngelukain orang nih. Dia lupakan dengan cara minum-minum, dia lupakan dengan cara pakai narkoba. Makanya setiap orang yang melakukan kejahatan pasti uangnya itu pasti ke arah sana semua. Tahu dari mana Abuna? Ya tahu dari orang kesaksian. Bukan hanya karena itu uang panas. Sebenarnya adalah karena apa? Karena mereka itu ngaku. Satu-satunya membuat harus mengusir rasa bersalah itu adalah apa? Dengan minum. Ya tapi habis begitu minum, setelah minum sadar, ingat lagi. Jadi hari ini kalau kita aja sebagai orang tua pasti mau menerima anak-anak kita yang sudah menyakiti kita. Apalagi Tuhan yang dikenal sebagai nama Tuhan yang setia, Allah yang menyertai manusia sampai tiba kesudahan zaman. Namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa dari hati kita yang jujur. Katakan amin. Bukan dari bibir kita yang sekedar ngomong biasa saja. Berarti saudara, dari konsep doa Salomo ini kita juga mendapat gambaran apa? Ternyata rumah Tuhan bukan cuma tempat fisik. Karena Salomo kan sudah bilang kemarin, apa yang ku buat ini gak lebih besar gitu loh. Engkau butuh lebih besar lagi, orang langit bumi itu sebagai tempatmu bahkan gak muat ini. Tapi saudara, ada satu tempat di mana Tuhan itu bisa menetap dan berdiam. Di mana itu? Yaitu di sini saudara. Coba taruh tangan di mana? Di dada kita. Di hati nurani manusia rohani kita nih yang sedang belajar untuk bertumbuh. Yang luar biasanya. Somehow itu bisa terasa penuh. Bagaimana kita merasakan damai sejahtera ketika kita izinkan hati kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Melalui apa? Melalui pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Inilah sebabnya dan faedahnya kalau kita mau belajar firman Tuhan. Supaya kalau ada perang-perang di dalam hidup kita, mungkin yang belum kita doakan, begitu kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita mulai doakan sungguh-sungguh. Apapun masalahnya sampai kepada konteks perang kepada rasa bersalah akan dosa yang kita lakukan sendiri. Itu kalau bukan dengan kuasa Allah yang kita izinkan tinggal di dalam diri kita ini, manusia rohani kita, itu gak akan mungkin bisa. Engkau mau lari kemana sejauh apapun pasti ujung-ujungnya gagal. Engkau mau mabok semabok apapun pasti ujung-ujungnya gak bisa. Satu-satunya apa supaya orang bisa lepas dan lega dari rasa bersalah? Satu-satunya apa jalan keluarnya supaya seseorang itu bisa putus dari yang namanya konflik berkepanjangan dengan kepura-puraan dan kemunafikan? Hari ini, saat ini, pejamkan mata saudara. Datang kepada Tuhan. Belajarlah untuk terbuka di hadapan Tuhan. Dan akui seluruh kesalahanmu. Renungkan ini baik-baik Bapak Ibu. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Apakah dosa yang harus kita akui dan kita tinggalkan ini agar hati kita bersih di hadapan Tuhan ini sudah kita lakukan belum? Biarlah di akhir pekan ini kita mau menyadari setiap usia kita ini tidak ada yang tidak berdosa. Dan apakah hati ini masih mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia? Bahkan saat kita merasa terbuang, tetapi Tuhan Yesus dia setia. Dialah sahabat kita. Dia yang berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat,
engkau yang sedang berkecamuk dalam perang konflik dirimu sendiri, atau engkau yang sedang bergumul dalam rumah tanggamu, engkau bergumul dalam pekerjaanmu, datang kepadaku. Jangan tertipu dengan iblis yang selalu mengatakan kamu gak layak melayani. Ngapain kamu dekat-dekat sama Tuhan? Saudara, Bapak Ibu terkasih, justru Allah itu memiliki inisiatif mendekat kepada kita sebagai manusia berdosa. Dia bukan benci saudara, dia benci dosa-dosa kita. Dia bukan benci kita, tapi dia benci kekerasan kepala kita, kesombongan kita. Tetapi saat ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar mau menerima berkat, tapi kami mau berpaling kepadamu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu kembali kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Engkau mendengar setiap seruan dari hati kami yang tulus. Ikuti kata-kata Abuna saat ini. Kita perkatakan sama-sama. Ampunilah aku ya Tuhan. Pulihkanlah aku ya Tuhan. Dan tuntun aku kembali ke dalam kasih setiamu. Aku di tanganmu. Aku di hatimu. Aku ada di pikiranmu. Aku tidak pernah sendiri. Dan engkau ada di hatiku. Engkau ada di mataku. Engkau ada di pikiranku. Engkau ada dalam hidupku. Engkau tak pernah aku tinggalkan. Sebab engkau tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian yang terkasih. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan kekuatan yang baru. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi, dan dikuduskanlah apa yang engkau kerjakan, dan dibuatnyalah engkau berhasil dan beruntung. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari umat percaya, umat pilihan Allah, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang terkasih, tetap semangat dalam mencari wajah. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Abuna Abuni. Bapak, mari kita berikan senyuman yang paling manis buat setiap saudara-saudari kita. Ya, supaya siapa tahu orang-orang yang selama ini mungkin jadi sumber konflik pas ketemu sama kita, ngelihat wajah kita udah terlatih senyum pagi ini ya. Oke. Bapak Ibu semua dan anak-anak terkasih yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat berakhir pekan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo. Terima kasih Abuna. Juga Bapak dan Ibu. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Abuni. Lanjut Terima berkati. kasih semua Bapak Ibu. Terima Terima kasih Abuna kasih, Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Jangan. Jangan Kasih. kendor. Yes. Oke, dah Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Terima Oke. kasih Abuni. Terima kasih kita semua. Sama-sama Sampai Ibu ketemu hari Sekda. Senin.